Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kitabnya, mengikuti ajarannya, yaitu kaum muslimin. Mereka orang-orang yang mendapatkan jannah. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang sangat menyenangkan, baik fisik, materi maupun fasilitas dari sisi mental. Dari sisi materi mereka mendapatkan emas, mutiara, pakaiannya pun sutra. Dari sisi mental mereka berdoa, mereka teduh sejuk, mereka bersyukur karena dihilangkan kegelisahan, dihilangkan duka cita. Mereka mendapatkan semua kebahagiaan, baik fisik maupun jiwa mereka. Mereka juga berdoa dan bersyukur, dan meyakini bahwa Allah Maha bersyukur memberi hambanya sesuai dengan amal. Itu adalah suasana keteduhan, suasana tenang, damai, suasana yang diharapkan oleh seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-36. Ayat ke-36 surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nah, ini bagian dari sebaliknya. Saya agak berat menyampaikan ini karena ini gambaran bagaimana orang yang menolak keimanan dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, bagi mereka api jahanam. Tidak ditakdirkan kepada mereka kematian, dan tidak diringankan kepada mereka azab tersebut. Begitulah balasan bagi orang-orang yang sangat tingkar. Ayat ini dan ayat sesudahnya agak berat disampaikan karena memang menggambarkan kebalikan dari surga.
Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang kafir, orang yang ingkar tidak mati di dalam neraka. Ya, rasa kasihan ketika mati pun tidak didapatkan dia. Susunan ayatnya serta ritmenya, alur nadanya pun berat. Sampai kematian, rasa kasihan karena kematian dia tidak dapatkan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, mereka mendapatkan api jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, tidak ditakdirkan kepada mereka sehingga mereka mati, enggak ada. Jadi jangan dibayangkan bahwa neraka itu ya, bakal ada kematian di situ. Terus menerus full azab, kekal dalam azab. Saya harus sampaikan ini karena susunan ayatnya itu memang berat untuk disampaikan. Walaupun begitu. Jadi orang kafir, orang yang ingkar, orang yang menolak keimanan di neraka itu tidak mati. Ya. Ketika dihancurkan, dihidupkan lagi, dihancurkan, dihidupkan, terus menerus. La yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak diringankan azab bagi mereka, enggak ada keringanan, terus menerus dia. Kita nggak bisa membayangkan ya suasana betul ya, kalau suasana surga ya itu tidak terbayang oleh manusia kenikmatannya. Begitupun suasana neraka tidak terbayang oleh manusia kesakitannya. Masalah kedua adalah yang pertama tidak mati, yang kedua tidak diringankan. Ya. La yukhaffafu anhum, tidak diringankan bagi mereka. Jadi terus menerus dalam suasana yang sempit, suasana yang sakit, suasana yang panas, suasana yang menyedihkan. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami balas orang-orang yang sangat keingkaran. Ini ayat pembuka nih, ayat sesudahnya itu mengerikan lagi. Ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ini ya, terus berat saya menyampaikannya. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya. Apa yang diteriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari sini. Kami akan melakukan amal soleh yang berbeda dengan sebelumnya yang telah kami lakukan. Lalu datang jawaban, awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, apa yang membuat orang-orang yang berpikir bisa berpikir?
Waja'akumun nadhir, dan kami datangkan juga pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab itu tidak ada bagi orang-orang zalim itu nasir, penolong, pertolongan. Jadi ayat ini ya kita lihat dari awalnya, wahum yastarikhuna fiha, bahasanya juga berat. Di dalamnya ada teriakan, teriakan yang menggema ke seluruhnya, guncangan yang hebat. Apa yang diteriakan? Ternyata adalah teriakan taubat, teriakan ingin dikembalikan. Akhrijna na'mal sholihan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, keluarkan kami dari tempat terkutuk ini. Menggema di mana-mana suara itu. Keluar, saya mau keluar. Tolong. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Masya Allah, ini kita nggak kebayang bagaimana hiruk pikuknya neraka, ya. Hiruk pikuknya dan teriakannya hanya satu kata saja, keluar, saya mau keluar. Ya, intinya maknanya adalah satu kata, ya, bahwa dia ingin keluar, dan kata dia itu bukan dia, beramai-ramai, mungkin miliaran orang sama-sama berteriak, sama keluar sama. Dan pada saat itu pun mereka menjanjikan, Masya Allah. Apa yang mereka janjikan? Ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan melakukan amal soleh yang berbeda dengan amal soleh sebelumnya, melakukan amal yang berbeda dengan sebelumnya. Kami akan keluar, kami berjanji, kami tidak akan melakukan yang gak benar, kami berjanji. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan keluar dan kami akan beramal soleh. Kami akan ikut apa yang kau perintahkan. Sama ya, seperti mungkin sebagian dari kita, bukan kita semua, sebagian dari kita begitu. Nanti kalau saya sudah selesai masalah saya mau deh jadi beramal soleh. Nanti kalau saya sudah sibuk, sudah tidak sibuk lagi dengan urusan saya, bisnis saya mau beramal soleh. Mana kita tahu Allah akan memberikan kesibukan yang lebih banyak. Diulur terus istidraj, biar mereka mendapatkan azab. Kan begitu manusia. Nanti deh kalau saya udah enakan dikit, baru dia datang ke masjid, baru dia datang ke musola. Sementara usia semakin memakan dia, ya. Kan kita dimakan oleh usia ini. Hidup adalah potongan hari-hari, hari-hari kita dipotong.
Semakin ke sana bukan semakin nambah, semakin dipotong. Makanya bukan ulang tahun sebenarnya, hilang tahun. Ya. Kalau kita diucapkan selamat ulang tahunnya, padahal sebenarnya selamat hilang tahun. Anda sudah hilang 1 tahun. Apa yang Anda kerjakan selama 1 tahun? Jadi dalam Al-Quran ini digambarkan suasana yang demikian, ya, bahwa neraka dipenuhi dengan teriakan orang-orang yang mau keluar dan orang yang berjanji mau beramal soleh. Itu sudah selesai. Ini saya ngomong sembari pikiran saya ngebayangin, nggak tahu lah kalau teman-teman gimana suasana hiruk pikuknya azab di neraka itu, ya. Kanan kirinya mungkin dimasukin di dalam jurang itu penuh api, ya, membara berkobar, ada yang dipukul kepalanya, yang dihancurkan dadanya, ada yang masya Allah. Ini kebayang di pikiran saya begitu. Sementara mereka bilang saya mau keluar, saya mau beramal soleh benar. Apa jawaban yang dikatakan ketika mereka mengatakan demikian? Beramai-ramai mereka berjanji mau beramal soleh. Ya. Makanya benar ya. Perhatikan kita itu ngumpul sama siapa? Karena biasanya yang di sini ngumpul sama siapa, di akhirat pun ngumpul juga. Di sini ngumpul sama orang yang nggak sholat, sama orang yang nggak datang ke majelis taklim, ke masjid, sama orang yang kasar dengan istrinya, sama orang yang menyia-nyiakan waktunya, sama orang yang main judi, main game nggak benar di handphonenya. Pak, ada game yang benar nggak Pak? Kalau saya sih menghindari game ya, karena memang udah ngabisin waktu, ya. Benar nggak ya? Ngabisin waktu. Orang tua juga kesel sama kita. Nggak cuma orang tua, istri atau itu juga kesel karena begitu. Makanya saran saya sih kalau mau ya olahraga aja. Ya. E-sport, ya. E-sport itu ya. Saya nggak setuju itu. Jangan disuburkan di masyarakat e-sport itu. Sport aja lah, boleh lah kalau sport. E-sport itu nggak usah disuburkan, ya, nggak ada kerjaan lain apa. Coba kita bayangkan tuh anak-anak tuh, anak-anak saya pegang handphone, main game lama-lama, cucian numpuk, lempar begitu aja pakaian kotornya. Mana keuntungannya gitu? Nggak cuma itu, handphone pun jadi barang judi kan sekarang. Ngumpul bareng-bareng di satu tempat, ngeliatin handphone, masya Allah. Pak Arman ngeliat emang itu, ngeliat lah. Teknologi sudah begitu canggih. Coba kita lihat ya, apa jawaban orang-orang, jawaban terhadap janji amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang neraka ini ya. Apa jawabannya? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara. Bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Nu'ammirkum. Ya. Kata-kata nu'ammirkum itu disidak, jadi menunjukkan bahwa memanjangkannya. Apa umurnya? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, sehingga orang itu bisa berpikir atau bisa berzikir atau bisa membayangkan, termasuk bisa berpikir. Orang yang bisa berpikir apa? Kenapa nggak berpikir? Usia sudah panjang, ya.
badan sudah lemah, mungkin udah ada uban gitu misalnya, yang nggak mau taubat juga, masya Allah. Diajarkan, diperlihatkan, badan sudah tidak sekuat waktu muda remaja dulu, ya. Mulai timbul banyak penyakit, minta digosokin minyak angin lah, ya. Mata mulai tidak terlalu awas, makan juga dibatasi, kalau ini asam urat, kalau ini diabetes, kalau ini darah tinggi. Itu kok nggak pikir gitu. Dikasih usia oleh Allah. Kalau bahasa lainnya, udah dikasih umur, ngapain aja tuh, dipakai apa-apa aja tuh umur. Ini mohon maaf ya, saya mungkin berkesan marah-marah. Ini gaya ayatnya marah-marah. Tidak ada rasa kasihan di sini. Ya. Di ayat ini nggak ditemukan rasa kasihan, bahkan mati yang merupakan rasa kasihan tertinggi. Kita kasihan nggak ada orang mati, tidak didapati di sini. Ya. Karena dia tidak mati-mati. Udah dipanjangkan umur. Ya. Mestinya Anda berpikir, orang-orang yang mau berpikir itu bisa berpikir, cuma Anda terpesona dengan dunia. Ya, terpesona dengan nafsu Anda. Tambah satu lagi, waja'akumun nadhir, dan datang kepada kamu pemberi peringatan, orang yang ngingetin Anda. Kalau dulu Nabi, mungkin kalau sekarang ada ulama, ada ustadz, ada YouTube yang ngasih tahu ceramah-ceramah, ada Google juga, ada media sosial yang mengingatkan kita. Kan kita kadang-kadang tuh skip, dilewat, padahal diingatkan. Ada orang yang menyampaikan Al-Quran. Bahkan ada anaknya sendiri yang mengingatkan dia untuk datang ke masjid, karena dia datang ke masjid anaknya, sementara dia di rumah. Bagaimana dia bisa mendapatkan doa dari anaknya, sementara dia sendiri tidak menjadi teladan bagi anak? Pak Arfan nyindir yang mana nih Pak Arfan? Bukan nyindir, kita mengingatkan. Ya. Karena kalau sudah sampai di titik ini, janji-janji itu udah hilang, nggak ada lagi. Hoak. Ya. Bahkan disebutkan di sini, usia kamu sudah panjang, sudah didatangkan orang yang mau bantu kamu, mau datengin orang untuk mengajar kamu. Ya. Tapi kamu cuek. Ya. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakan itu. Fadhuqu, rasakan. Kalau bahasa lain, hakantah, makan tuh azab. Fama lidh-dhalimina min nasir, bagi orang-orang zalim tak ada penolong, tak ada bentuk pertolongan apapun. Kita tinggalkan suasana neraka yang penuh dengan teriakan. Berbeda betul dengan yang pertama, yang surga. Ya. Di surga itu penuh dengan kenyamanan, ya. Penuh dengan doa dan kesyukuran. Di neraka penuh dengan ketidakberdayaan. Ya, sementara di neraka ketidakberdayaan. Kalau di surga doa dan syukur, di neraka teriakan. Teriakan dan kamu darah di mana-mana. Di surga dimuliakan, dipedulikan,
Di neraka dicemooh, dibiarkan, dicuekin. Di surga fasilitas VIP, mewah, penuh dengan keteduhan. Semua materi dia dapatkan, kenyamanan dirinya pun dapat. Di neraka tak ada materi apapun. Kalaupun ada itu zakum, buah yang berduri. Kalaupun ada minuman yang menghancurkan badan. Fasilitasnya jauh berbeda. Di satu sisi tidak bisa disebut fasilitas, tapi bagian dari azab. Kita tinggalkan sehingga menjadi penyemangat bagi diri kita. Kita mau pakai yang mana? Yang VIP apa yang direndahkan, dihancurkan? Mau tujuan surga apa mau tujuan yang dibebaskan, ditenggelamkan dalam azab? Pilihan cuma dua, teman. Surga atau neraka nggak ada tengah-tengah gitu. Bahkan bapak saya ajengan, nggak ada urusan ajengan atau nggak ajengan. Anda amal soleh sendiri. Bapak saya ustadz, bapak saya habib, nggak ada urusan. Kalau Anda tidak beramal soleh, nggak ada. Nabi Nuh aja anaknya nolak, ya. Dan nggak bisa Nabi Nuh juga menyelamatkan, karena dia memilih kekafiran. Saya mau naik gunung itu, saya nggak mau ngikut kapal ayah, saya mau naik gunung itu, saya selamat pasti. Bayangkan, istrinya Nabi Lut pun begitu, ya. Pamannya Nabi Muhammad SAW pun begitu. Suaminya Asia yaitu Fir'aun pun begitu. Nggak ada. Kita mau ganti adab ini dengan wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, nggak bisa juga. Dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan temannya, dengan anak. Wa man fil ardi jami'an, dan seluruh yang ada di bumi. Nggak bisa menggantikan adab itu. Ya. Ayat selanjutnya adalah penutup dari potongan tema ini. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh innahu 'alimun bidzatis sudur. Karena sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Begitulah Allah. Allah tahu di langit dan di bumi, kegaibannya tahu. Jadi semuanya sudah dikuasai Allah. Tinggal kita ngikutin aja apa kata Allah. Ya. Allah tahu bagaimana dia mengatur langit, mengatur bumi, mengatur air, mengatur matahari, mengatur hewan-hewan dan manusia. Diberikan rezeki. Jadi sudahlah pakai cara Allah gitu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Ya. Makanya penting bagi kita untuk niat yang benar. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kepada apa yang dia hijrahkan. Makanya niat aja sudah kepada Allah dan Rasul. Datang kita ke majelis taklim, ke masjid, ikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mengerjakan amal soleh dan menyebarkan amal soleh. Ya. Datang, apa sulitnya? Sulitnya adalah hati kita masih dipenuhi dengan rona ala qulubihi. Ada penyakit-penyakit yang menghalangi kita menuju jalan Allah. Ya. Makanya kata orang, Allah memaksa, ya Allah aku memaksa diriku untuk beramal soleh. Karena Allah mengetahui yang ada di hati kita. Ya. Man
yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan dia difahamkan tentang agamanya. Dia datang ke ahli-ahli agama, ahli orang-orang yang soleh ya. Makanya benar kaum Buati itu begitu. Ada 5 perkara. Salah satunya adalah berkawan dengan orang-orang yang soleh. Makanya lihat organisasi apa yang Anda masuki, ya, perkumpulan apa yang Anda datang di situ. Lihat. Kalau isinya adalah sesuatu yang gak benar, ya, keluar aja, sayang. Uang Anda sayang dimasukin ke situ, buat beli seragam, buat beli ini, iuran ini itu. Waktu Anda sayang. Coba lihat. Jangan-jangan kita ngumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, ya. No. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.